Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Mariati dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Ingin membuat tugas video pada mata kuliah Komunikasi Antar Budaya dengan judul tugas Komunikasi Antar Budaya di Era Digital. Perlu kita ketahui bahwa di era digital saat ini, komunikasi antar budaya telah mengalami transformasi yang signifikan daripada komunikasi antar budaya di zaman dahulu. Kemudahan akses informasi dan konektivitas global melalui internet dan media sosial telah membuka pintu untuk berinteraksi yang lebih sering dan lebih beragam. Menurut pendapat saya, di era digital saat ini, komunikasi antar budaya menawarkan peluang besar untuk saling memahami dan berkolaborasi. Pembahasan saya yang pertama yaitu karakteristik komunikasi antar budaya di era digital. Yang pertama, peningkatan frekuensi dan aksesibilitas. Dahulu, interaksi antar budaya mungkin terbatas pada perjalanan fisik atau kontak langsung. Kini, melalui platform seperti video conference, media sosial, dan forum online, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Hal ini seperti diungkapkan oleh Budi Kunz dan Stella Tingtumi pada 1988 dalam karya mereka, Culture and Interpersonal Communication, bahwa semakin sering individu berinteraksi, maka semakin besar potensi untuk mengembangkan pemahaman antar budaya. Kemudian yang kedua yaitu peran teknologi sebagai mediasi. Teknologi tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga membentuk cara kita berkomunikasi, seperti emoji, GIF, meme, dan berbagai fitur digital lainnya telah menjadi bagian tak terpisah dari pesan kita, yang biasa memiliki interpretasi berbeda di setiap budaya. Misalnya, tanda jempol bisa berarti persetujuan di banyak budaya barat, namun di beberapa negara timur tengah atau Afrika itu bisa dianggap menghina. Kemudian yaitu yang ketiga, kecepatan informasi dan potensi misinterpretasi. Informasi menyebar dengan sangat cepat di era digital saat ini. Sebuah pesan yang kurang tepat atau tanpa konteks budaya yang jelas dapat dengan mudah disalahartikan dan dapat memicu konflik. Dalam penelitian oleh Chen dan Starosta pada 1998 dalam Foundation of Intercultural Communication, bahwa menekankan pentingnya kesadaran akan perbedaan verbal dan nonverbal untuk menghindari misinterpretasi. Kemudian yang keempat yaitu munculnya komunitas global dan hybrid culture. Di era digital memungkinkan terbentuknya komunitas online yang melampaui batas geografis. Individu dari berbagai budaya bisa bersatu berdasarkan minat yang sama. Seperti contohnya komunitas penggemar K-pop. Penggemar K-pop itu menyebar di seluruh dunia, memiliki pemahaman dan kode komunikasi internal mereka sendiri. Kemudian yang B itu tantangan dalam komunikasi antar budaya di era digital. Yang pertama, hilangnya isyarat nonverbal. Yang kedua, polarisasi dan gema ruangan atau echo chamber. Yang ketiga, tantangan privasi dan etika. Pada tantangan privasi dan etika ini, norma-norma privasi dan etika sangat bervariasi di antar budaya. Apa yang dianggap pantas untuk dibagikan secara publik di satu budaya mungkin sangat pribadi di budaya lain, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau konflik. Kemudian yang keempat, dominasi bahasa dan konten. Kemudian yaitu strategi mengoptimalkan komunikasi antar budaya. Kita memerlukan strategi untuk mengoptimalkan komunikasi antar budaya di era digital saat ini. Seperti yang pertama, meningkatkan kesadaran budaya atau culture awareness. Penting untuk secara aktif mempelajari dan memahami nilai-nilai kepercayaan dan norma-norma budaya lain. Ini termasuk akan high context vs low context.
kultur, di mana dalam budaya high context seperti banyak budaya Asia, makna pesan sangat bergantung pada konteks dan isyarat nonverbal. Sedangkan dalam budaya low context seperti banyak budaya barat, pesan lebih eksplisit. Menurut Hofstede pada 1980, dengan dimensi budayanya, individualisme, kolektivitas, power distance, uncertainty, avoidance, dan lain-lain, juga menawarkan kerangka kerja yang sangat berguna untuk memahami perbedaan budaya. Kemudian yang kedua yaitu empati dan perspektif mengambil atau perspektif taking. Cobalah untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan melihat dunia dari sudut pandang mereka. Ini melibatkan mendengarkan secara aktif dan mencoba memahami motivasi di balik perilaku komunikasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas dan adaptabilitas. Bersedia untuk menyesuaikan gaya komunikasi kita dengan komunikasi budaya lain atau budaya lawan bicara kita. Ini mungkin berarti mengubah pilihan kata, kecepatan bicara, atau bahkan penggunaan humor. Kemudian yang keempat, verifikasi dan konfirmasi. Jangan ragu untuk bertanya apabila kita masih ragu dengan sebuah kata-kata yang belum jelas menurut kita atau di budaya kita. Kita bisa meminta klarifikasi jika keraguan tentang makna suatu pesan. Ini terutama penting ketika ada potensi kesalahpahaman di budaya lain. Kemudian yang kelima yaitu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Di zaman digital sekarang, kita bisa memanfaatkan teknologi, fitur penerjemah, kamus online, dan sumber daya digital lainnya yang membantu komunikasi. Tetapi selalu ingat bahwa terjemah otomatis mungkin tidak selalu menangkap nuansa budaya kita. Dapat kita simpulkan pada penjelasan saya, komunikasi antar budaya di era digital adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan jembatan tak terbatas untuk konektivitas dan pemahaman global. Di sisi lain, ia juga menghadirkan tantangan kompleks terkait misinterpretasi dan polarisasi. Jadi menurut saya, kunci untuk berhasil dalam komunikasi antar budaya di era digital adalah dengan menggabungkan literasi digital dengan kecerdasan budaya atau kultur intelijensi. Dengan kesadaran empati dan adaptabilitas, kita dapat memanfaatkan potensi di era digital untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menghargai di lintas budaya. Mungkin itulah penjelasan saya tentang komunikasi antar budaya di era digital. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.